dalam hadis ke-636 yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang datang daripada sahabat Abdullah bin Umar, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, rubba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahar wa rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang bangun malam sholat tahajud tetapi dia tidak mendapatkan bagian pahala dari ibadah tahajud yang dia lakukan. Dia hanya mendapatkan rasa capek dan lelah saja. Dan berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan, dan dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Maksudnya bagaimana? Orang yang ketika bangun malam sholat tahajud, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia dapati hanya rasa capek, lelah, tetapi tidak mendapatkan bagian pahala dari sholat malamnya. Kata ulama, mereka adalah orang-orang yang ketika sholat mereka hanya melakukan suratun dhahirah, gambaran secara zahirnya saja dari gambaran sholat, dan mereka tidak melakukan yang namanya hakikatun batinah, hakikat yang tersembunyi di dalam sholat itu mereka nggak lakukan. Qutbil Irsyad wa Gauthul Ibad wal Bilad, Sahibur Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Limaniyah, beliau mengatakan bahwasanya sholat terbagi dua. Yang pertama adalah suratun dhahirah, yang kedua hakikatun batinah. Suratun dhahirah adalah gambaran yang zahir di dalam sholat, seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, salam. Itu adalah bagian daripada suratun dhahirah, gambaran sholat. Dan yang kedua adalah hakikatun batinah, hakikat yang tersembunyi di dalam sholat. Apa? Hadirul qalb wal khusyuk lillahi ta'ala, hadirnya hati dan khusyuk kepada Allah di dalam sholat. Wa tadabbur ma'ani ayat, juga mengambil pelajaran dan mentadabur dari setiap ayat Quran yang dibaca, meresapinya. Maka ini yang dinamakan dengan hakikat yang tersembunyi di dalam sholat. Jadi kebanyakan orang yang ketika dia sholat cuman gambarannya saja, maka dia nggak mendapatkan pahala dari sholatnya. Yang dia dapatkan cuman capek, lelah, dan letih saja. Makanya ketika kita sholat, hadirkan hati kita untuk ingat Allah. Karena kata Nabi Muhammad, setiap amal ibadah sholat yang kita kerjakan, apakah itu sholat yang wajib atau yang sunnah, maka Allah hanya akan menerima dari sholat yang kita lakukan sesuai dengan kadar kehusyuan kita. Kalau dari mulai takbir sampai salam kita khusyuk 20%, ya pahalanya 20. Kalau kita dari mulai takbir sampai salam khusyuknya 50, ya pahalanya 50. Kalau dari mulai takbir sampai salam kita khusyuknya 70, ya pahalanya 70. Kalau dari mulai takbir sampai salam kita khusyuk kepada Allah, hadir hati kita 100, maka pahalanya sempurna. Naudzubillah, kalau dari mulai takbir sampai salam tidak ada kehusyuan, ketika sholat yang diingat hanya urusan dunia, maka tidak ada pahalanya. Itu yang Nabi katakan, cuman gambaran yang zahir di dalam sholat, sehingga dia cuma dapat capek doang dan lelah saja. Begitu juga kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, tapi dia nggak dapat pahala puasa. Yang dia dapat cuman bagian aus dan lapar doang. Kenapa? Karena dia puasa cuman sekedar menahan rasa haus dan lapar, tapi dia tidak menahan lisannya dari mencaci maki orang. Dia tidak menahan lisannya dari membicarakan aib orang. Dia tidak menahan matanya dari melihat maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai puasa kita cuman haus dan lapar doang, tapi kita mesti jaga semua hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita.